Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Siti Mayanti. Saya dari instansi Pondok Pesantren Salafiyah Al-Madinatul Munawwarah. Untuk data selanjutnya bisa rekan-rekan lihat di depan. Baik, sebelum memulai saya ingin melihat semangat dari rekan-rekan sekalian. Kalau saya bilang semangat pagi, berarti rekan-rekan jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, masih kurang konsentrasi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai saya akan memperlihatkan dulu safety induction dan rules-nya. Di sini kita tidak boleh tidur, tidak boleh merokok, dan suaranya harap senyap. Lalu juga tidak boleh memainkan handphone dan juga tidak boleh makan. Bisa dipahami? Baru. Sebelum kita memulai, materi sebelumnya kita sudah ada belajar tentang desain brief. Ada yang masih ingat apa itu desain brief? Ada, Bu. Apa itu desain brief? Sebenarnya adalah bentuk gambaran awal suatu proyek merupakan kesepakatan antara desainer dengan klien agar desain yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Oke, desain brief itu adalah rancangan sebelum kita membuat suatu desain. Jadi sebelum kita membuat suatu desain, kita membutuhkan langkah-langkah dalam merancang. Salah satunya itu yang kita masukkan di judul materi hari ini. Cara menguraikan proyek desain secara komprehensif. Dari unit kompetensi, menerapkan desain brief. Dengan rumus pelatihan, judulnya cara menguraikan proyek desain brief secara komprehensif, diambil dari kriteria untuk kerja proyek desain diuraikan secara komprehensif, diambil dari elemen kompetensi melaksanakan desain brief, dan diambil dari unit kompetensinya menerapkan desain brief. Tujuan dan manfaat dalam mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat menjelaskan pengertian deskripsi dan juga menguraikan atau mendeskripsikan proyek desain brief secara komprehensif. Lalu manfaatnya diharapkan memberi manfaat sehingga peserta mampu menjabarkan pengertian proyek dan mampu menguraikan atau mendeskripsikan proyek desain secara komprehensif di BLKK Salafiyah Al-Madinatul Munawwarah. Untuk pengertian, di sini ada pengertian proyek yaitu menurut salah satu ahli yaitu Soeharto 1995, yaitu proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan tujuan yang jelas. Kalau deskripsi proyek adalah bentuk gambaran ringkas dari suatu proyek yang berupa kesepakatan antara desainer dengan klien. Tujuan dari deskripsi proyek tersebut. Tujuan dari deskripsi proyek tentunya untuk memudahkan desainer dalam mendesain karyanya, lalu agar hasil yang diinginkan oleh klien itu sesuai dengan harapannya. Dalam deskripsi proyek ini diharapkan klien itu memberikan informasi yang jelas kepada desainer agar terhindarnya revisi berulang-ulang. Jadi apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh klien itu sesuai dengan harapannya. Untuk contoh untuk contoh deskripsi proyek itu bisa rekan-rekan lihat di depan. Di sini ada desain logo berbentuk segi empat atau belah ketupat dengan label diberi warna coklat, ukurannya 7 x 7
Jadi di dalam sini dia ada bentuk dari logonya, karena ini desain brief dari suatu logo dari suatu warung. Jadi di situ ada jelas bentuk logonya, ada warnanya yaitu kuning dan hijau. Jadi digambarkan ke dalam situ. Lalu di sini juga kemudian dibuatkan brosur dan spanduk. Jadi tujuan dibuatkannya ini tuh untuk apa? Jadi ada di dalam desain deskripsi proyek itu sendiri. Bisa dipahami itu contoh? Bisa. Untuk kesimpulan, deskripsi proyek adalah bentuk gambaran singkat dari suatu proyek yang berupa kesepakatan antara desainer dengan klien agar hasil yang diharapkan sesuai oleh keinginan di klien dan memudahkan desainer dalam mendesain. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Kalau tidak berarti itu yang akan bertanya. Apa itu deskripsi proyek? Ada yang bisa jawab? Ya. Gambaran dari suatu proyek, Bu. Gambaran dari suatu proyek. Ada lagi? Saya Bu, Oke. deskripsi proyek sesuai dengan kata deskripsinya itu artinya menjabarkan atau rincian dari sebuah proyek atau desain yang akan disampaikan sebelum nantinya akan dituangkan dalam bentuk aplikasinya. Oke. Semuanya yang dikatakan oleh saudara Angga dan saudari Ulfa itu benar. Kalau deskripsi, namanya saja deskripsi, berarti dia menggambarkan, menjabarkan suatu rangkaian dari proyek yang ada kesepakatan antara desainer dan juga klien. Lalu yang kedua, kenapa harus ada deskripsi proyek? Kenapa kita harus ada deskripsi proyek itu? Ya. Memudahkan desainer dalam merancang suatu proyek. Ya. Yang kedua, agar hasil memuaskan. Oke, ada yang lain? Mas Sakti mungkin? Sama, oke. Ya. Kenapa kita harus ada deskripsi proyek? Tentunya untuk memudahkan desainer dalam mendesain, lalu untuk hasil yang diinginkan sesuai dengan keinginan dari klien. Jadi tidak adanya nanti pengulangan dalam mendesain. Nah, untuk berikutnya silahkan kerjakan evaluasi. Itu sudah ada saya share di grupnya. Evaluasinya terdiri dari 5 soal, yaitu 3 objektif dan 2 esai. Silakan rekan-rekan download di aplikasi WhatsApp-nya dan kerjakan dalam waktu 3 menit. Ada yang kurang jelas soalnya boleh ditanyakan.
selagi menunggu teman-teman yang lain, izinkan saya untuk memeriksa yang sudah dikumpul ya. Baiklah, udah semuanya? Ya Bu. Dari yang Ibu saya lihat di sini Mas Suranto, itu Mas Suranto betul semuanya. Ya. Oke. Mari. Untuk Mbak Ulfa, itu yang objektifnya betul semua, tapi yang esainya di nomor 2 itu ada kekurangan. Nah, Ya Bu. itu kurang Jadi telur. warnanya tidak dibikinkan di dalam sini ya. Lupa tadi. Lalu untuk Mas Afi, objektifnya ada salah satu, tapi esainya ada semua. Baiklah, kita beri hapus dulu untuk kita semua. Jadi hasil yang setelah saya periksa itu berarti rekan-rekan bisa memahami apa materi yang saya sampaikan. Jadi untuk rewardnya dari saya akan berikan oleh-oleh. Silahkan rekan-rekan lihat di depan. Ini kalian disuruh membuat suatu contoh desain deskripsi proyek dengan tema pendidikan. Kalau tadi kita contohnya dalam tema kuliner, sekarang temanya pendidikan. Tugasnya dalam bentuk soft copy ya, berarti diketik. Kalau dalam bentuk soft copy berarti diketik. Dikumpulkan via email. Tadi di awal di biodata saya ada saya selipkan email di sana. Nah, jadi kirimkan lewat email. Dikumpulkan hari ini. Saya tunggu terakhir pukul 23:59 waktu Indonesia bagian barat. Bisa dipahami? Sudah Bu. Nah, Bu. Kalau bisa, berarti sekarang silahkan tangannya di depan. Depan semuanya. Dan tutup laptopnya. Bukunya masukkan ke dalam tas, penanya juga, peralatannya jangan sampai ada yang tertinggal. Mau pulang kan? Ya Bu. Oke. Kalau mau pulang silakan bereskan dulu peralatan dan berbagai macamnya. Udah? Nah, sebelum kita pulang, tentu lebih baik kita berdoa dulu agar materi yang disampaikan hari ini meresap ke dalam otaknya masing-masing dan nggak tinggal, nggak lupa. Jadi kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Dah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.